Pada masa-masa akhir kerajaan Majapahit menuju reruntuhan, alam menunjukkan tanda-tanda tidak bersahabat. Musim kemarau panjang membuat tanah menjadi kering kerontang. Sumber air semakin berkurang di Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur. Alam yang tidak bersahabat membuat situasi sosial kala itu sangat rentan. Gejolak sosial, perang saudara, tawuran antar kelompok terjadi di mana-mana. Di tengah situasi seperti ini muncul seorang sosok santun, rendah hati, dan peduli sesama. Bagai oase di tengah padang, ia hadir menghalau dahaga bagi mereka yang membutuhkan ketenangan, kedamaian, dan keharmonisan. Dia adalah Maulana Malik Ibrahim atau lebih dikenal Sunan Gresik. Dari sumber Babat Tanah Jawi diceritakan bahwa Sunan Gresik yang hidup pada 1419 atau 882 Hijriah merupakan seorang wali songo. Wali songo yang pertama dari 9 wali songo, terkenal karena kepiawaian mereka dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim berasal dari Persia. Dia adalah putra dari Syekh Maulana Ahmad Jumadil Kubro atau Syekh Jumadil Kubro. Ia memulai dakwah di daerah Gresik, Jawa Timur dengan mendirikan masjid di desa Pasucinan, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Di Jawa Timur, di wilayah tempat dia berdakwah, kala itu masih banyak masyarakat yang belum mengenal Islam. Mereka pada umumnya masih teguh dalam menghayati budaya dan tradisi mereka. Dikisahkan bahwa Syekh Maulana Malik Ibrahim mendekati masyarakat dengan bahasa dan perangai yang santun. Kepercayaan masyarakat setempat tidak langsung ditentangnya. Kisah tentang Syekh yang berkeliling dari kampung ke kampung melakukan dakwah dengan cara yang penuh simpati banyak diceritakan di berbagai sumber. Dalam buku Jejak Para Wali dan Ziarah Spiritual misalnya, dikisahkan bagaimana Syekh dengan kelembutan jiwanya dan kekuatan spiritualnya bisa membuat warga tertarik untuk mengenalnya. Kisahnya, suatu waktu seperti biasa Syekh berkeliling dari kampung ke kampung. Tibalah dia pada suatu siang yang terik di suatu kampung. Dari jauh dia melihat ada kerumunan banyak warga di satu tempat. Karena ingin tahu apa yang sedang dilakukan warga pada siang yang panas di musim kemarau itu, Syekh Maulana pun mendekat. Betapa kagetnya ketika Syekh melihat ada seorang gadis yang sedang diikat, diapit dua lelaki kekar dan berwajah bengis. Lebih kaget lagi ketika Syekh mendapat informasi bahwa gadis berbalut kain putih itu adalah anak yatim piatu yang hendak dipersembahkan kepada dewa untuk meminta hujan. Seketika Syekh merasa iba dan ingin menyelamatkan gadis malang itu. Mengetahui Syekh hendak menggagalkan ritual minta hujan itu, pemimpin ritual meminta kedua lelaki berwajah seram mengamankan Syekh. Keduanya siap menjalankan perintah. Anehnya, baru hendak melangkah menangkap Syekh, lutut kedua pria kekar itu ngilu, serasa kaku dan tidak bisa melangkah mendekati Syekh. Pemimpin ritual pun segera bertindak untuk melanjutkan ritual. Ia mencabut belati dan hendak menikam gadis itu. Anehnya, tangan sang pemimpin ritual juga ngilu dan tidak bisa menghujam tubuh korban persembahan. Lalu dengan tenang Syekh membuka dialog. Syekh bertanya, sudah berapa kali melakukan ritual minta hujan kepada dewa dengan korban nyawa manusia? Mereka menjawab, sudah 3 kali. Apakah hujan sudah turun? Belum, jawab warga kompak. Kemudian Syekh melakukan negosiasi dengan menawarkan dirinya saja yang berdoa minta hujan, asalkan gadis yatim piatu itu tidak dibunuh. Permintaan Syekh diterima. Syekh Maulana kemudian memimpin sholat istisqa untuk memohon hujan kepada Allah. Saat Syekh memimpin sholat, langit tampak mendung dan menjadi gelap. Hujan lebat kemudian mengguyur wilayah itu. Warga sangat gembira atas hujan itu karena apa yang mereka rindukan sungguh terpenuhi. Gadis yatim piatu itu pun diselamatkan. Pada kesempatan itulah Syekh menyampaikan dakwah, menyampaikan ajaran agar anak yatim piatu harus dilindungi, bukan malah dijadikan korban persembahan bagi dewa. Dalam ajaran agama kami, seorang anak yang ditinggal mati kedua orang tuanya disebut yatim piatu, tidak boleh disia-siakan dan ditelantarkan, melainkan harus disantuni dan diperhatikan nasibnya, bukannya dikorbankan kepada dewa hujan, kata Syekh Maulana. Warga yang menyaksikan peristiwa itu tertegun dan meminta kepada Syekh Maulana untuk diajarkan doa meminta hujan tanpa mengorbankan jiwa. Kalau kalian ingin diajari cara minta hujan seperti tadi, maka kalian harus mengenal dan mempelajari dulu agama Islam. Maukah kalian? Mereka kemudian masuk Islam. Syekh Maulana wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 822 Hijriah atau bertepatan dengan 7 April 1419. Syekh dimakamkan di desa Gapuro Sukolilo, Gresik. Kisah ini dilansir dari berbagai sumber. Wallahu a'lam bishawab.